Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Wow, ngelihat pemadam kebakaran di Kutai Timur, di Kecamatan Sangatta, sedih. Sudah datang, tapi warganya ngamuk. Pemadamnya didorong, bahkan dihalang-halangi. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan, dan juga masyarakat perlu tahu. Pemadam kebakaran sampai ke lokasi itu banyak banget halangannya. Ya mungkin masyarakat panik, mungkin masyarakat marah karena rumahnya ataupun harta bendanya terbakar. Tapi juga perlu diingat bahwa pemadam kebakaran sampai ke lokasi itu juga penuh dengan resiko. Tidak berselang beberapa lama, sejumlah mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk meredakan amukan si jago merah. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Masih saja pandang sebelah mata. Mari akhiri semua sama kita bisa. Mobil pemadam kebakaran itu udah pasti akan datang terlambat karena memang kebakaran besar terlebih dahulu, kemudian baru menghubungi pemadam kebakaran. Begitu kan rata-rata, karena memang hakikat atau insting manusia pun atau sifat dasar manusia pun akan seperti itu, berupaya untuk memadamkan kebakaran terlebih dahulu. Nggak ada yang berpikir bagaimana kita menghubungi pemadam kebakaran secepat mungkin. Ketika memadamkan kebakaran pertama kali, ingat juga segeralah hubungi pemadam kebakaran. Jadi jangan selalu berupaya untuk memadamkan terus, tetapi tidak memikirkan atau tidak menghubungi pemadam kebakaran secepat mungkin. Karena apa? Karena semakin cepat menghubungi pemadam kebakaran, maka akan semakin cepat respon time pemadam kebakaran sampai ke lokasi. Karena pemadam kebakaran ketika menuju ke lokasi itu banyak sekali hambatannya. Pertama, jarak tempuh atau jarak dari lokasi pemadam kebakaran terdekat hingga ke lokasi itu membutuhkan waktu tempuh. Kemudian belum lagi kondisi perjalanan yang macet atau hal-hal lainnya yang mungkin juga bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan ada kebakaran di tempat lain. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Akhiri semua sama kita bisa. Kemudian pada waktu ada kejadian kebakaran, please tolong, mohon parkir kendaraannya. Ketika jalannya sempit, jangan parkir sembarangan atau jangan parkir di tempat-tempat yang memang sudah menjadi jalur umum. Kalau memang tidak punya garasi, ya carilah tempat penyewaan kendaraan atau tempat penyewaan parkir kendaraan di dekat-dekat situ, gitu kan. Bisa masuk ke lokasi kebakaran karena terhalang mobil yang terparkir di depan rumah. Alhasil, sejumlah warga mengangkat bodi mobil agar bisa menjadi akses jalannya mobil pemadam kebakaran tersebut. Dan yang paling penting juga jangan berkerumun melihat kejadian kebakaran. Karena ketika berkerumun melihat kejadian kebakaran itu menghambat dari laju pemadam kebakaran. Ya, kita memberikan pemahaman kepada mereka, percayakanlah kepada petugas untuk kita melakukan operasi pemadaman ini. Jadi warga berusaha barangkali mundur saja ke titik-titik yang aman, jangan berusaha untuk menerobos masuk ke dalam lokasi rumah masing-masing untuk menyelamatkan harta benda. Karena ketika suasana panik itu wajar-wajar saja lah manusia kan, namanya kan mereka bagaimana memikirkan harta benda mereka, kemudian mungkin masih ada barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Kemudian ya kecewa boleh atau kesel boleh, tapi ya ada adabnya lah gitu ya. Nggak ada untungnya kok merusak mobil pemadam kebakaran. Saya yakin itu akan merugikan kita sendiri.
Karena apa? Pemadam kebakaran sudah berupaya loh datang secepat mungkin. Bahkan pemadam kebakaran itu mempertaruhkan nyawanya loh ketika terjadi kebakaran. Karena menghindari tabrakan dengan sebuah minibus, satu unit mobil pemadam kebakaran sektor Palmerah, Jakarta Barat menghantam pagar pembatas jembatan. Pemadam tiba di lokasi kejadian kebakaran dengan cepat adalah suatu keharusan untuk mengurangi dampak bencana kebakaran yang terjadi. Namun kesadaran warga saat mengetahui kondisi emergensi masih kurang. Terbukti adanya kejadian kecelakaan mobil pemadam kebakaran BPBD Tuban. Oke, so masyarakat, teman-teman semua, ketika terjadi kebakaran, yang pertama lakukan adalah segera hubungi pemadam kebakaran. Upayakan dilakukan pemadaman awal. Hindari berkerumun atau menonton kejadian kebakaran. Dan kalau ada kendaraan, kalau memiliki kendaraan, mohon untuk tidak parkir di tempat yang sempit sehingga laju pemadam kebakaran akan terhalang. Oke, semoga video dari Kutai ini menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti dan kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah.